Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai penggabungan usaha. Penggabungan usaha. Penggabungan usaha adalah sebagai penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lainnya. Penggabungan usaha ditinjau dari bentuk penggabungannya. Yang pertama, penggabungan horizontal. Penggabungan perusahaan-perusahaan yang sejenis menjadi satu perusahaan yang lebih besar. Pada umumnya, dasar dibentuk penggabungan usaha ini adalah untuk menghindari adanya persaingan di antara perusahaan yang sejenis dan meningkatkan efisien antara perusahaan-perusahaan yang bersangkutan tersebut. Yang kedua, penggabungan vertikal. Penggabungan perusahaan yang sebelumnya keduanya mempunyai hubungan yang saling menguntungkan. Misalnya, suatu perusahaan lain yang kemudian pemasok, supplier, bahan baku perusahaan lain yang kemudian bergabung agar dapat berjaga adanya kepastian bahan baku dan kontinuitas produksi. Yang ketiga, penggabungan konglomerat. Kombinasi dari penggabungan horizontal dan vertikal. Penggabungan konglomerat ini merupakan gabungan dari perusahaan-perusahaan yang memiliki usaha yang berlainan, misalnya perusahaan angkutan bergabung dengan perusahaan jasa hotel dan perusahaan makanan. Bentuk penggabungan usaha ditinjau dari segi hukumnya. Yang pertama ada merger statutory atau merger. Jenis penggabungan usaha di mana hanya ada satu dari perusahaan yang bergabung yang bertahan dan perusahaan lainnya dibubarkan. Yang kedua, konsolidasi statutory atau konsolidasi, yaitu penggabungan usaha di mana kedua perusahaan yang bergabung dibubarkan, serta aktiva dan kewajiban dari perusahaan-perusahaan tersebut dipindahkan ke perusahaan yang baru dibentuk. Ketiga, ada akuisisi saham. Terjadi jika satu perusahaan mengakuisisi saham berhak suara dari perusahaan lain, dan kedua perusahaan tetap beroperasi sebagai dua entitas yang terpisah tetapi mempunyai hubungan istimewa atau hubungan afiliasi. Alasan-alasan penggabungan usaha. Pertama, manfaat biaya atau cost advantage. Alasan-alasan penggabungan usaha. Pertama, manfaat biaya atau cost advantage. Seringkali lebih murah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui pengembangan. Kedua, risiko lebih rendah atau lower risk. Membeli lini produk dan pasar yang telah didirikan biasanya lebih kecil risikonya dibandingkan dengan mengembangkan produk baru dan pasarnya. Ketiga, penundaan operasi pengurangan atau fewer operating delays. Fasilitas-fasilitas pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha dapat diharapkan untuk segera beroperasi dan memenuhi peraturan yang berhubungan dengan lingkungan dan peraturan pemerintah yang lainnya. Keempat, mencegah pengambil alihan atau avoidance of takeovers. Beberapa perusahaan bergabung untuk mencegah pengakuisisian di antara mereka, karena perusahaan-perusahaan yang lebih kecil cenderung lebih mudah diserang untuk diambil alih. Beberapa di antara mereka memakai strategi pembeli yang agresif sebagai pertahanan terbaik melawan usaha pengambil alihan oleh perusahaan lain. Dan yang terakhir, akuisisi harta tidak berwujud atau acquisition of intangible assets. Penggabungan usaha melibatkan penggabungan sumber daya tidak berwujud. Selanjutnya, kontribusi relatif perusahaan-perusahaan yang bergabung. Terdapat dua cara pendekatan dalam menentukan banyaknya saham yang harus diserahkan kepada masing-masing perusahaan yang digabung. Pertama, kontribusi relatif dari kekayaan bersih. Beberapa hal yang sering memerlukan perhatian khusus dalam rangka penyusunan laporan keuangan tersebut. Pertama, metode penilaian yang dipakai terhadap investasi atau surat berharga. Kedua, cadangan kerugian piutang. Tiga, penentuan harga pokok dan prosedur penilaian persediaan. 4. Kebijaksanaan kapitalisasi aktiva tetap. 5. Metode dan kebijaksanaan depresiasi aktiva tetap. Dan yang terakhir, metode dan kebijaksanaan amortisasi aktiva tak berwujud. Kontribusi relatif perusahaan-perusahaan yang bergabung. Terdapat dua cara pendekatan dalam menentukan banyaknya saham yang harus diserahkan kepada masing-masing perusahaan yang digabung.
kontribusi relatif dari laba yang diproyeksi, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu pertama, laporan laba rugi dari perusahaan yang digabung juga harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Yang kedua, membuat proyeksi laba rugi dari masing-masing perusahaan yang digabung atas dasar pengalaman yang lampau serta pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk masa yang akan datang. Selanjutnya ada metode akuntansi untuk penggabungan usaha. Terdapat metode penyatuan kepentingan atau pooling of interest. Dalam metode penyatuan kepemilikan, diasumsikan bahwa kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah satu kesatuan dan secara relatif tetap tidak berubah pada entitas akuntansi yang berlaku. Karena tidak ada salah satu pun dari perusahaan-perusahaan yang bergabung telah dianggap memperoleh perusahaan-perusahaan yang bergabung lainnya. Tidak ada pembelian, tidak ada harga pembelian, sehingga karenanya tidak ada dasar pertanggungjawaban yang baru. Pada metode penyatuan, aktiva dan kewajiban dari perusahaan-perusahaan yang bergabung dimasukkan dalam entitas gabungan sebesar nilai bukunya. Oleh karena itu, setiap goodwill pada buku masing-masing perusahaan yang bergabung akan dimasukkan sebagai aktiva pada entitas yang masih beroperasi atau disatukan. Laba ditahan dari perusahaan-perusahaan yang bergabung juga dimasukkan dalam entitas yang disatukan, dan pendapatan yang bergabung untuk seluruh tahun dengan mengabaikan tanggal penggabungan usaha dilakukan. Prosedur akuntansi penggabungan usaha metode pooling of interest. Yang pertama ada semua aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang bergabung dinilai pada nilai buku saat diadakan penggabungan. Yang kedua, besarnya nilai investasi pada perusahaan yang bergabung sebesar jumlah modal perusahaan yang digabung atau sebesar aktiva bersih perusahaan yang digabung. Selanjutnya yang ketiga, bila terjadi selisih antara jumlah yang dibukukan sebagai modal saham yang diterbitkan ditambah kompensasi pembelian lainnya dalam bentuk kas ataupun aktiva lainnya dengan jumlah aktiva bersih yang diperoleh, maka harus diadakan penyesuaian terhadap modal perusahaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu laporan keuangan gabungan adalah penjumlahan dari laporan keuangan milik perusahaan yang bergabung. Selanjutnya yaitu membahas tentang metode pembelian. Metode pembelian didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi yang salah satu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung. Berdasarkan metode ini, perusahaan yang memperoleh atau membeli mencatat aktiva yang diterima dan kewajiban yang ditanggung sebesar nilai wajarnya. Yaitu membahas tentang prosedur akuntansi penggabungan usaha metode purchase, yaitu menyesuaikan nilai aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang akan digabung sebesar nilai wajarnya. Selanjutnya, mencatat transaksi penggabungan sebesar nilai investasinya. Jika pengakuisisi mengeluarkan saham, maka nilai wajar saham tersebut sebesar harga pasar pada tanggal transaksi penggabungan. Bila harga pasar tidak dapat digunakan sebagai indikator, maka diestimasi secara proporsional perusahaan mengakuisisi atau yang diakuisisi, yaitu mana yang lebih dapat ditentukan. Dan terakhir yaitu membuat jurnal pemilikan aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang digabung. Apabila terjadi selisih antara nilai investasi dengan aktiva bersih yang diterima perusahaan pengakuisisi, maka selisih tersebut dicatat ke dalam rekening goodwill pada kelompok